Halo kawan-kawan sekalian, sebelumnya perkenalkan nama gua Andi Askaransar dan ini adalah video pertama gua membahas terkait perpolitikan yang ada di Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem ini menjanjikan akan memberikan subsidi 1 juta rupiah per bulan bagi orang miskin. Jadi setelah mendengar kata politik, pasti kalian berpikir, bikin pusing dan ribet dan politik untuk kalangan pemerintah saja. Kita tidak bisa terlepas dari perilaku politik dan kata-kata politik. Jadi di video kali ini gua membahas tentang film yang lagi hangat di Indonesia yang berjudul Dirty Pot 2. Ini yang Ayang sama suaminya mau jualan kopi ya silahkan lah. Mau terjun ke politik juga silahkan, nggak tahu saya. Tanyakan aja ke anaknya langsung. Karya Dandi Dwi Laksono ini sudah ditonton 1,5 juta kali dan mendapat banyak respon positif dari masyarakat Indonesia. Ya itulah tanda-tandanya masyarakat Indonesia masih peduli pada politik yang sedang gembor-gembornya di tanah air ini. Ya di film dokumenter ini, Dandi Dwi Laksono mengundang para akademisi hukum, terutama hukum tata negara ya kawan-kawan. Seperti Bivitri Susanti, Peri Ansari, Jainal Arifin, Mokhtar, dan Bima Yudhistira Adinegara. Yang ditanyakan pada film ini bukan siapa yang terpilih pada pemilu 2024, tapi cerita berikutnya terkait demokrasi negara kita, kawan-kawan. Bukan lagi siapa yang menang pemilu, tapi apa yang terjadi pasca pemilu selesai. Film ini mengajak penonton untuk melihat bahwa kekuasaan di Indonesia dijalankan, dirawat, dan dipertahankan tidak sebagaimana dengan semestinya, melainkan dengan cara lewat struktur, aturan, dan kebiasaan-kebiasaan politik yang seringkali tidak kelihatan oleh publik masyarakat. Dan film ini menariknya disajikan dengan cara yang tidak dramatis, melainkan dengan data-data dan para ahli yang seolah-olah membuat film ini konkret dan membuat kita seolah-olah berdiskusi langsung dengan para ahli ini. Salah satu konsep yang di dalam film Dirty Pot 2 ini yang menurut gua sangat menarik yaitu 3O. Otot, otak, dan ongkos. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu otot. Untuk definisi otot di sini, otot itu bukanlah soal masalah fisik ataupun tenaga yang seperti kita pikirkan. Otot di sini berisi makna tentang aparat dan institusi keamanan di Indonesia. Kita menguatkan otot politik melalui dukungan ke tentara, ke TNI ini, kita lihat dari penempatan perwira aktif di pos jabatan sipil. Film ini menyoroti bagaimana peran aparat negara yang semakin luas dalam kehidupan sipil. Tidak selalu dengan kekerasan mereka bertindak, tapi dengan pengaruh, kehadiran, dan posisi yang strategis. Ya, terkait otot yang sudah kita bicarakan tadi, itu sebenarnya mengingatkan gua tentang masa Orde Baru pemerintahan di Indonesia. Walaupun gua tidak hidup di masa itu, tapi sekarang karena luasnya medsos, kita bisa mencari tahu waktu masa itu. Di masa ini, Dan di situ posisinya aparat negara bisa duduk di kursi pemerintahan, kursi politik, bahkan di kementerian, mereka bisa. Dan sebenarnya setelah 1998, setelah masa reformasi, untuk konsep ini sudah dihapus. Dan seolah-olah untuk sekarang itu kembali lagi kawan-kawan. Dirty Pot tunjukin terkait dua fungsi tadi. Sebenarnya kata-katanya diubah menjadi lebih halus. Dari kata dua fungsi tadi turun untuk kepentingan stabilitas, darurat, bahkan kepentingan nasional.
Tapi sebenarnya ini sangat berbahaya, kawan-kawan. Dan kenapa ini sangat berbahaya, kawan-kawan? Karena aparat yang kita tahu sendiri itu dilatih untuk taat komando, bukan untuk berdebat. Ya, bukan bidangnya lah. Dan yang kita tahu politik sendiri itu perlu adanya debat, dan demokrasi itu perlu adanya kritik. Tidak cuman satu suara. Dan kalau ruang sipil diisi sama aparat, itu ruangnya menjadi sempit. Yang dimana perbedaan pendapat bisa menjadi suatu ancaman. Bukan karena salah, tapi karena tidak sejalan dengan kata-kata pemerintah atau aparat yang sedang menduduki kursi-kursi pemerintahan tadi. Ini adalah bagian yang paling licin dari film ini, karena semuanya kelihatan legal. Dari aturan, undang-undang, keputusan lembaga, dan tafsir hukum. Film ini nunjukin kita bahwa hukum itu bisa dipakai secara dua arah. Yang pertama itu untuk melindungi rakyat, dan yang kedua atau justru untuk melindungi kekuasaan pemerintah saat ini. Jadi walaupun kelihatannya sah, tapi belum tentu itu adil untuk rakyat. Yang ketiga adalah ongkos. Ini menyangkut masalah modal, uang, dan ekonomi. Yang dimana film ini menyinggung bahwa bantuan sosial, proyek negara, dan kekuatan ekonomi itu bisa menjadi alat politik bagi pemerintah. Bukan cuma untuk kesejahteraan hidup, tapi juga untuk menjaga kestabilan loyalitas terhadap pemerintah. Dan di sini posisi masyarakat pasti bingung. Yang dimana memilih untuk kebutuhan hidup atau kebebasan dalam memilih sikap politik. Ketika ongkos politik itu lebih mahal, jadi yang banyak uang pasti akan memiliki pengaruh yang lebih besar tentunya. Istilahnya begini, kawan-kawan, kalau perut lapar, seringkali idealisme kita kalah akan kebutuhan kita sendiri. Dan dari kebijakan-kebijakan yang sudah disebutkan tadi, itu muncullah beberapa kontra dari para generasi muda. Saya selaku generasi muda ya, terkait melihat beberapa kebijakan ini. Untuk sekarang itu pajak tinggi, kerja dipersulit atau susah untuk lapangan kerja, dan kritik sedikit dibilang tidak nasionalis. Nah, inilah yang memunculkan beberapa tagar yang viral di internet seperti Indonesia Gelap dan hashtag kabur aja dulu. Ya mereka tidak salah, kawan-kawan. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah. Kabur itu bukan bentuk dari sebuah pengkhianatan, tapi bagaimana cara kita bertahan hidup di kebijakan pemerintah saat ini. Kita mengkritisi sedikit terkait kebijakan pemerintah, dianggap sebagai ancaman, di mana bentuk demokrasi yang dulu waktu reformasi itu diagung-agungkan. Apakah itu sudah hilang pada masa ini? Dan di dalam ilmu politik, ini disebut dengan political dissentment, yang dimana menurunnya kepercayaan warga negara kepada sistem pemerintahannya sendiri. Ini saya akan menganalisis apa yang terjadi pada 20 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2045. Jika apa yang disebutkan di dalam film Dirty Pot 2 ini terus berlanjut. Dan pastinya kita akan menghadapi masalah serius. Demokrasi, prosedural, dan substansi. Di sini pemilu tetap ada. Cuman tidak adil dan tidak kompetitif secara struktural. Dan untuk supremasi sipil itu melemah, yang dimana aparat negara yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Brain drain terjadi besar-besaran di Indonesia. Para generasi muda terbaik yang berpotensi untuk memajukan negara bisa saja pergi untuk keluar negeri atau mengikuti tren tagar kabur aja dulu tadi, karena menganggap di Indonesia sendiri tidak ada kehidupan yang layak untuk masa depan. Yang terakhir adalah ketimpangan sosial yang meningkat, di mana itu Indonesia kuat secara institusi, tapi lemahnya di keadilan sosial bagi rakyatnya. Indonesia emas 2045 itu bisa menjadi cemas apabila demokrasi cuma dijalankan secara formalitas,
Saya sebagai generasi muda yang akan memimpin Indonesia untuk masa depan, Indonesia yang lebih cerah. Ya, saya berharap bahwa hukum bisa dikembalikan ke asal yang semula, yang dimana hukum itu dipatuhi untuk keadilan, bukan karena ditakuti. Dan para aparat diharapkan netral dalam bersikap. Dan untuk demokrasi sendiri itu harus kembali ke substansif, yang dimana kritik bukanlah sebuah ancaman. Dan anggap saja kritik itu evaluasi kita terhadap diri kita saat kita berada di posisi teratas di pemerintahan. Dan itu bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap negara menurut saya. Dan untuk generasi muda itu harus lebih memperhatikan atau mengawasi apa yang terjadi di Indonesia di masa depan. Seperti kita harus mengetahui hal-hal tentang hukum, belajar hukum. Kita bukan melek dengan kekuasaan. Dengan belajar hukum kita jadi tahu dan bisa mengawasi apa yang terjadi atau kebijakan apapun yang menguntungkan ataupun merugikan kita sebagai rakyat. Dan negara harus ikut hadir untuk generasi mudanya, yang dimana negara di sini tidak hanya menuntut loyalitasnya terhadap para generasi muda, tapi juga menuntut keadilan yang mereka inginkan. Dan untuk bagian penutup pada film Dirty Pot 2 ini, kita diberi peringatan keras bahwa demokrasi itu tidak runtuh karena adanya kudeta, melainkan karena adanya tindakan atau kebijakan-kebijakan kecil atau kebiasaan yang menyimpang dari para pemerintah. Dan sebagai bagian dari bangsa ini, kita di sini bukan cuma penonton sejarah, tapi kita juga adalah aktor yang akan membangun Indonesia ke depan bagaimana dengan semestinya, kawan-kawan. Sungai di Sibolga, Sumatera Utara rusak parah. Ya, banjir yang menelan 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Itu yang harusnya dinaikkan grade-nya menjadi bencana nasional, itu tidak dinaikkan oleh pemerintah sama sekali. Dan malah yang lebih konyolnya lagi, di sini pemerintah seolah-olah tidak ingin menerima bantuan dari pihak manapun. Yang ini perlu dipertanyakan, kawan-kawan. Dan banjir ini sudah menelan 1059 jiwa dan ratusan ribu orang terdampak dari banjir yang sangat besar ini. Dan banyak dari mereka yang kehilang sanak saudara, kerabat, maupun teman-teman mereka yang dulu pernah bersama dengan mereka. Kalian tidakkah pilu melihat bencana yang ada di Sumatera ini? Oke, jujur ya kawan-kawan, setiap kali gue melihat berita tentang banjir dan tanah longsor yang ada di Aceh, Sumatera ini, gue langsung berpikir, siapakah yang menyebabkan bencana besar ini terjadi? Apakah ini memang faktor alam atau faktor lain seperti ulah manusia itu sendiri? Dan gue ngomong seperti ini, kawan-kawan, gue bukan cuma sekedar mahasiswa hukum. Gue juga sebagai mahasiswa pecinta alam di sini yang sering terjun ke lapangan itu sendiri, bagaimana kondisi di lapangan sebenarnya dan apa yang terjadi di lapangan. Dan jujur saja kawan-kawan, bencana di Aceh dan Sumatera ini itu tidak bisa disebut murni disebabkan oleh alam. Alam itu punya mekanismenya sendiri. Hujan, ya hujan, tidak ada masalah. Tanah ya tanah. Tapi apabila tanah di atas sudah gundul, jalur air rusak, dan lereng dipaksa untuk tambang, ya, maka alam akan bereaksi seperti sekarang. Memang benar Aceh dan Sumatera itu adalah daerah yang rawan bencana. Kita tahu ya hujan, banjir, dan tanah longsor, gempa, itu adalah hal yang emang real terjadi. Dan juga Aceh dan Sumatera termasuk daerah Ring of Fire.
Ya, yang kita pertanyakan itu kenapa dampaknya yang selalu parah? Ya, kenapa dampaknya selalu parah? Ya, kita lihatlah apa yang menyebabkan banjir itu terjadi. Contohnya yang kita lihat di video itu, banyaknya kayu-kayu yang sudah siap panen, siap pakai, larut terikut banjir. Lagi terkait implementasi hukum atau aturan yang ada di wilayah tersebut. Contohnya AMDAL tidak berlaku semestinya di wilayah Aceh dan Sumatera. Banyaknya penebangan liar, tambang ilegal yang semesti sewenang-wenang dikeluarkan izin oleh pemerintahnya sendiri. Dan yang untung cumanlah segelintir orang-orang besar di pemerintahan. Tapi yang dirugikan itu adalah jutaan rakyat yang ada di Aceh dan Sumatera. Nah, di sini harusnya peran pemerintah itu melakukan penghijauan kembali dan melarang adanya deforestasi. Dan kita sudah lihat dampak yang disebabkan adanya deforestasi ini. Yang pertama itu bencana alam, banjir, tanah longsor. Sudah terlihat di depan mata. Ini secara realita ya tidak bisa disanggah bahwa emang bencana di Sumatera dan Aceh ini terjadi akibat manusia. Ya, perihal Indonesia tidak menerima bantuan dari luar negeri, itu secara hukum, aturan, atau kedaulatan itu sah-sah saja. Cuma di sini satu hal yang saya bilang. Orang dengan niat tulus membantu atau menolong demi kemanusiaan, paling penting adalah korban tertolong tepat waktu. Karena saat di lapangan, beda waktu 1 jam aja, itu kondisi orang tersebut sudah berbeda. Karena mau nasional atau tidak, mau bantuan asing atau tidak, intinya satu hal yang tidak boleh hilang. Yang paling pertama itu adalah hak hidup masyarakat Indonesia. Lagi ke hutan dan lingkungan. Apabila undang-undang kehutanan dan lingkungan hidup bisa dijalankan atau dilaksanakan dengan serius, banyak bencana itu bisa dikurangi dampaknya, bahkan bisa kita cegah. Kesimpulan dari gua, bencana di Aceh dan Sumatera itu bukan cuman tentang hujan dan juga alam, tapi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan dengan semestinya. Dan untuk hukum, seberapa berani ditegakkan? Kalau hutannya dijaga, alam akan bersahabat. Dan kalau hukumnya jalan, rakyat tidak akan selalu menjadi korban. Sekian, terima kasih.